Terima kasih kami ucapkan pada sahabat-sahabat dari Solo Madani Indonesia Jaya yang sudah menginisiasi mengambil satu topik yang dahsyat ini, 62 tahun Dekret Presiden 5 Juli 59, dan hadir di sini para pembicara handal. Baik, sebelum nanti kami perkenalkan satu persatu dengan biodata singkat, memang hasil penelitian menunjukkan bahwa berlakunya dekret presiden itu sangat dipengaruhi oleh situasi politik yang berkembang pada saat itu. Meskipun dekret itu sah secara hukum karena didasarkan pada hukum darurat negara pada saat itu, tetapi legalitasnya masih harus menunggu penetapan hukum secara konstitusional. Kemudian ketika kita membicarakan tentang apa itu isi dekret presiden 5 Juli 59, yakni tentang pembubaran konstituante, berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, kemudian tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar sementara 1950, serta akan dibentuknya lembaga-lembaga baru antara lain MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung sementara. Luar biasa, hari ini hadir pembicara-pembicara yang sama-sama kita kenal, ya. Mungkin sesuai dengan tata urutan yang disampaikan oleh panitia kepada saya. Yang pertama nanti adalah Bapak Dr. Muhammad Haji Ahmad Basarah, ya. Dia lahir di Jakarta 16 Juni 68, ya. Beliau adalah seorang politikus yang duduk di kursi DPR RI mewakili fraksi PDI Perjuangan, ya. Riwayat pendidikannya menamatkan S1-nya di FISIP, ya, kemudian S2-nya diselesaikan di UI ya 99, dan S3-nya di Undip. Baik, kemudian kami juga coba akan sampaikan dulu satu persatu, ya. Pembicara kedua Profesor Dr. Andes Al-Mukarram Al-Had Muhammad Sirajuddin Samsudin MA, ya. Beliau ini mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2015. Kemudian berikutnya nanti secara rinci biar beliau sendiri menyampaikan. Yang tak kalah menariknya adalah ini, Profesor Dr. Fron Magni Susino. Sejak saya mahasiswa saya mengagumi tulisannya, ya, di Institut Driakara, ya. Nama asli beliau adalah Maria Fran Anton Valerian Benedictus Ferdinand von Magnis. Lahir di Polandia. Kemudian 1977 beliau mengajukan diri sebagai warga negara Indonesia, menambahkan nama Susino, ya. Aslinya adalah warga Jerman dengan nama lengkap Franz Graf von Magnis. Kalau salah mohon maaf ya, Prof. Bukunya yang menarik adalah Etika Jawa, ya. Setelah menjalani sabbatical years di Paroki Hati Kudus Yesus di Sukoharjo di Jawa Tengah. Kemudian yang tidak kalah menariknya pembicara keempat, Profesor Dr. Haji Rahmat Wahab MPD MA, ya, menyelesaikan S1-nya di IKIP Bandung, S2-nya di University of Iowa Amerika Serikat, kemudian S3-nya program konsentrasi bimbingan konseling pasca sarjana Universitas Pendidikan Indonesia UPI di Bandung, ya. Kemudian kita juga melihat tadi disebutkan ada nama Prof. Denny Indrayana. Sangat luar biasa ini, profesor termuda yang dimiliki UGM, Profesor Dr. Denny Indrayana SHLLM PhD, ya. Lahir di Kota Baru, Kalimantan Selatan 11 Desember 72, masih muda ini, 48 tahun. Tulisannya banyak, bukunya juga banyak. Beliau terkenal antara lain menulis Negara Antara Ada dan Tiada, Negeri Para Mafioso, Indonesia Optimis, kemudian Jihad Melawan Mafia, Riwayat Pendidikan, S1 di Fakultas Hukum Bulak Sumur UGM, S2-nya Minnesota Amerika Serikat, S3-nya di Melbourne. Karena di Melbourne beliau pernah punya pekerjaan sampingan sebagai guide dan supir. Gitu ya, Prof, ya?
Nah, itu mungkin yang tidak diketahui publik. Kemudian nanti sebagai peserta Halo Bu, saya Bu, ada acara webinar Bu juga. peserta aktif, ada acara webinar di peserta aktifnya ada Profesor Dr. Daniel M. Rosid. Nanti insya Allah kita minta bicara sebagai peserta aktif. Juga tidak lupa Profesor Dr. Dim Samsudin. Ya, baik, sesuai yang disodorkan kepada saya, maka kami berikan kesempatan kepada yang pertama, Bapak Dr. Ahmad Basaroh, ya, untuk presentasi. Waktu sekitar 10 menit, maksimum 10 menit, karena pembicaranya banyak dan ini peserta webinarnya juga ada yang aktif ini sekitar 376. Kami persilahkan 10 menit, kami persilahkan kepada Al-Mukarram Al-Hajj, Bapak Dr. Ahmad Basaroh. Ya. Beliau sekarang adalah anggota DPR MPR RI periode ketiga, ya. Kami persilahkan Pak Dr. Ahmad Basaroh. Moderator, Muhammad Taufik. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya, salam kebajikan. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati segenap pimpinan dan pengurus Solo Madani Indonesia Jaya. Saya kira untuk mempersingkat waktu, karena singkat sekali waktu yang diberikan, saya tidak sebutkan satu persatu namanya. Kemudian juga para guru besar yang menjadi narasumber dalam acara ini, sekali lagi juga mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu namanya. Dan seluruh hadirin wal hadirat yang hadir dalam acara webinar pada kali ini. Pertama, saya mengucapkan terima kasih diundang melalui Ustadz Sawirin Sakur, sahabat saya, untuk berbicara di forum ini sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Mungkin karena itu pula moderator memberikan kesempatan saya berbicara pertama, karena mungkin penghormatan terhadap lembaga tinggi negara yang saya pimpin saat ini. Meskipun secara kualitatif, di antara pembicara, 5 pembicara, cuma saya yang bukan guru besar ini, Pak Mas Muhammad. Saya bicara di antara guru besar ini, saya bisa segera menjadi guru besar. Amin. Kedua, saya mengapresiasi webinar ini, apalagi diselenggarakan oleh Solo, kota yang paling bersejarah dalam memberikan kontribusi bagi bangsa Indonesia, karena kita ketahui 2 dari 7 presiden Indonesia itu asli Solo. Yang pertama adalah Pak Harto, orang Solo. Yang kedua Pak Jokowi. Jadi kalau Solo membuat perubahan, saya kira satu hal yang sudah menjadi tradisi dalam sejarah politik kita bersama ini. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, saya dikasih waktu 10 menit oleh moderator untuk menyampaikan pemaparan saya terkait muhasabah tentang 62 tahun kembalinya Undang-Undang Dasar 1945. Ya, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya membuat bahan tayang. Saya mulai dulu dari apa sebenarnya konstruksi hukum dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959. Mohon ditayangkan, dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959 ini ditandatangani oleh, tolong dekretnya, ya, Bapak Ibu sekalian boleh lihat di layar, ditandatangani oleh Presiden Soekarno dengan menggunakan sumber hukum keselamatan rakyat, bangsa, dan negara yang tertinggi, karena situasi kedaruratan akibat Badan Konstituante gagal melaksanakan tugasnya untuk mengganti Undang-Undang Dasar sementara tahun 50 menjadi Undang-Undang Dasar yang kemudian kita pakai sekarang, yang dituliskan dalam diktum putusan dekret ini. Mari kita lihat konstruksi hukumnya. Dalam teori perundang-undangan, saudara-saudara sekalian, diktum yang menjadi putusan dan mengikat itu adalah apa yang menjadi diktum putusan. Tetapi kita lihat di mana letak yang disebut Piagam Jakarta, kedudukan hukum Piagam Jakarta dalam dekret ini. Kita lihat dalam konstruksi hukum dekret ini bahwa frasa yang mengatakan bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan satu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut. Dalam diktum putusannya, ya antara lain diktum ini artinya yang mengikat bangsa dan negara Indonesia,
Yang pertama adalah menetapkan pembubaran Badan Konstituante. Badan Konstituante itu semacam MPR yang kami pimpin sekarang ini, Mas Muhammad. Lalu kemudian menetapkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan itu mulai hari tanggal penetapan dekret ini dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar sementara tahun 50. Kemudian membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS yang terdiri dari anggota DPR ditambah dengan utusan daerah-daerah dan golongan-golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara akan diselenggarakan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Inilah diktum putusan yang mengikat. Lalu bagaimana dengan naskah Piagam Jakarta? Nah, pertanyaannya adalah bagi kita semua, terutama generasi muda kita saat ini, barangkali bertanya-tanya apakah gerangan namanya Piagam Jakarta itu? Bagaimana cara kita mengetahuinya? Nah, cara kita mengetahui apakah yang dimaksud dengan Piagam Jakarta itu, saya menggunakan dua pendekatan dalam memahami konteks pembahasan webinar kita pada siang hari ini, Mas Taufik. Pertama, pendekatan historis, pendekatan sejarah. Mas Tomarin Sakur mengirim saya tentang jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, kata beliau. Jadi kita menengok sejarah. Nanti judul ceramah saya ini saya tambah lagi, Mas Taufik. Bukan jas merah saja, tapi jas hijau. Jangan meninggalkan sejarah, jas hijau jangan sekali-sekali hilangkan jasa ulama. Kita lihat ini dalam perspektif sejarah. Setelah perspektif sejarah, saya akan membawa Bapak Ibu sekalian pada perspektif atau pendekatan hermeneutika. Pendekatan hermeneutika itu adalah pendekatan untuk melakukan interpretasi makna atas teks dan konteks historis seputar pembentukan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi negara kita. Jadi memahami konstruksi hukum doktrin baik teks dan konteks tidak kita dapat pahami tanpa kita mempelajari proses sejarah pembentukan Pancasila oleh para pendiri bangsa. Nah, saya mulai dari pembentukan Pancasila. Di MPR RI itu ada 3 dokumen otentik yang telah disepakati oleh MPR pada saat kami menyusun buku 4 pilar MPR RI dan juga dilanjutkan oleh UNS bahwa Pancasila itu dimulai dari pidato 1 Juni Bung Karno di depan sidang BPUPK atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Samsul itu aja dulu. Sakai, kemudian mengalami perkembangan naskah Piagam Jakarta 22 Juni oleh Panitia 9 dan mencapai konsensus final tanggal 18 Agustus 1945. Bagaimana kaitannya, Bapak Ibu sekalian? Karena mengingat waktu, saya langsung saja apa isi pidato Bung Karno di tanggal 1 Juni 45. Ada 3 skema yang Bung Karno usulkan pada saat dia menggunakan haknya sebagai anggota resmi sidang BPUPK, dia sebagai pembicara terakhir di tanggal 1 Juni. Kita tahu BPUPK itu ada 2 kali sidang. Sidang pertama itu tanggal 29 sampai 1 Juni. Agendanya membahas apa dasarnya jika Indonesia merdeka kelak. Sidang kedua tanggal 10 sampai 17 Juli agendanya membahas rancangan Undang-Undang Dasar bagi negara Indonesia merdeka. Ada 40 pembicara dari 60 orang anggota sidang BPUPK di sidang pertama. Kemudian sidang kedua nambah lagi 6 orang sehingga menjadi 66 orang. Dipimpin oleh Dr. Rajiman Wediudiningrat, ada wakil ketuanya orang Jepang, kemudian ada ketua muda RP Panji Suroso. Kenapa ada orang Jepang? Karena BPUPK ini bentukan Jepang, namanya Dokuyoshi Jukicho Sakai. Soekarno mengambil kesempatan pembicara terakhir setelah dia mendengarkan pendapat, dasaran, serta gagasan para anggota sidang BPUPK yang lainnya. Ketika membahas apa dasarnya jika Indonesia merdeka kelak. Ada 3 skema yang bukan ditawarkan. Ini saya mohon maaf jadi agak cepat ini ya, Mbak Moderator. Yang pertama adalah skema Pancasila. Yang kedua, kalau Pancasila tidak diterima, usulkan menjadi Trisila, yaitu 3 sila, namanya Trisila. Yang ketiga, kalau Trisila tidak diterima, usulkan menjadi 1 Ekasila. Nah, yang Pancasila, baik redaksi maupun susunan sila-silanya itu masih belum sama dengan yang sekarang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Karena Bung Karno menawarkan sila yang pertama itu adalah paham kebangsaan. Yang kedua paham pri kemanusiaan, yang ketiga demokrasi, yang keempat keadilan, dan yang kelima ketuhanan. Tetapi meskipun redaksi dan susunan silanya berbeda, Bung Karno adalah satu-satunya anggota sidang BPUPK yang menjelaskan dasar filosofi yang terkandung dalam setiap sila-sila Pancasila itu. Ya, kemudian maka kita sebut Pancasila itu sebagai dasar falsafah. Kemudian dasar falsafah ini menjadi dasar negara, dan dasar negara ini menjadi Grundnorm. Lalu Bung Karno juga menggunakan selain istilah filosofi segronslah,
juga menggunakan istilah Weltanschauung, yaitu pandangan dunia, yang kemudian menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia, yang mana Weltanschauung ini kemudian menjadi ideologi. Maka jadilah pembahasan pada sidang pertama BPUPK itu, kata Bung Karno, kita mencari persetujuan paham tentang apa dasar filosofinya, apa Weltanschauungnya atau pandangan hidupnya bagi negara Indonesia merdeka kelak yang akan didirikan. Nah, Bung Karno menawarkan 3 skema itu, Pancasila, Trisila, dan Ekasila. Dia jelaskan apa makna filosofi yang terkandung di dalam setiap sila itu. Untuk mempersingkat waktu karena ini terkait dengan Piagam Jakarta, saya ingin menjelaskan apa yang Bung Karno jelaskan tentang sila ketuhanan yang Maha Esa. Saya ulangi, sila yang ditawarkan Bung Karno itu namanya adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Penjelasan filosofinya sebagai berikut. Pertama, kata Bung Karno, bahwa sila ketuhanan yang Maha Esa itu mengandung prinsip bahwa Indonesia merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Prinsip ketuhanan bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan. Tuhannya sendiri, dan hendaknya negara Indonesia satu negara yang bertuhan. Dari penjabaran filosofi yang pertama ini jelas sekali, Bung Karno menarik garis demarkasi yang kuat antara paham komunisme yang ateisme yang berlaku dalam komunisme dengan prinsip ketuhanan yang dianut oleh bangsa Indonesia pada pidato 1 Juni ini. Kemudian yang kedua, kata Bung Karno, hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Bahkan Bung Karno memberi contoh, yang Kristen menyembah Tuhannya menurut petunjuk Isa Al-Masih, yang Islam menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW, dan agama-agama lain menurut petunjuk-petunjuk nabi-nabi dan kitab-kitab yang ada padanya. Dari penjelasan filosofi yang kedua ini, jelas sekali bahwa sila ketuhanan yang Maha Esa menurut pidato Bung Karno 1 Juni itu menghendaki bangsa Indonesia menjadi bangsa yang religius. Yang Islam menjadi Islam yang taat, yang Kristen taat, Hindu Buddha taat, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang ketiga, kata Bung Karno, segenap rakyat hendaknya bertuhan dengan cara berkebudayaan. Apakah cara berkebudayaan? Cara berkebudayaan itu bukan maksudnya Tuhan disuruh berbudaya. Tapi cara berbudaya itu menjelaskan bahwa makna filosofi sila ketuhanan yang Maha Esa, tiap-tiap bangsa Indonesia menjalankan prinsip ketuhanan dengan tiada egoisme agama. Egoisme agama, misalkan saya sebagai seorang Muslim, pasti diajarkan oleh Al-Quran untuk meyakini agama yang paling benar di sisi Allah itu adalah agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Bagaimana surat Al-Imran ayat 19. Tetapi tidak boleh kemudian saya katakan di ruang publik kepada saudara yang lain, agamamu sesat, agamamu tidak benar, dan lain sebagainya. Karena Al-Quran juga mengajarkan lakum dinukum wal yadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi prinsip ketuhanan yang berkebudayaan ini adalah prinsip saling hormat menghormati, saling menjaga toleransi, ya ada egoisme agama, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Kata Bung Karno menutup penjelasan tentang dasar filosofi ketuhanan yang Maha Esa itu, marilah kita amalkan, jalankan agama, baik Islam maupun Kristen dengan cara yang berkadabar. Apakah cara yang berkadabar itu ya Mas Ahmad, tinggal 1 menit. Ya. Oke. Ini Mas Ahmad ini ternyata kerang alam nih, saya lihat dari CV-nya, arek Malang ini ya. Oke, jadi saya lanjutkan ya. Ini dasar filosofi yang terkandung di dalamnya. Kemudian dibentuk panitia 8 setelah sidang ini. Panitia 8 yang dibentuk itu, ini kita kan nggak nyampe substansinya nih Pak Moderator ini. Panitia 8 itu adalah panitia kecil setelah sidang BPUPK pertama yang ditugaskan untuk merumuskan hasil sidang BPUPK itu, diketuai oleh Bung Karno. Tapi kemudian panitia 8 ini diganti karena kata Bung Karno, kenapa hanya 2 orang wakil golongan Islam? Iya. Tumo dan Kiai Haji Wahid Hasyim. Karena pada saat pendapat para anggota sidang BPUPK ada 2, ada yang menginginkan Indonesia merdeka dari negara Islam, ada yang menjadi negara kebangsaan. Kemudian Bung Karno membentuk panitia 9. Panitia 9 ini atas prakarsa Bung Karno, prakarsa pribadi, diketuai oleh Bung Karno, tapi komposisinya sudah dibuat seimbang. 4 orang golongan Islam, 4 orang golongan kebangsaan. Bung Karno mohon waktunya bisa diperpanjang, host. sebagai ketua panitia 9. Nah, panitia 9 inilah yang melahirkan naskah Piagam Jakarta, Bapak Ibu sekalian. Apakah naskah Piagam Jakarta ini nanti sampai pada penjelasan diisi dekret. Naskah Piagam Jakarta itu adalah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Di alinea keempat terdapat sila-sila Pancasila. Sila ketuhanan sudah naik menjadi sila pertama, tapi di belakang kata ketuhanan berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Naskah Piagam Jakarta ini Bapak Ibu sekalian, konteks sejarahnya lahir dari Panitia 9, dan Panitia 9 ini lahir akibat prakarsa Bung Karno membentuk panitia kecil yang tidak resmi. Mengapa Bung Karno membentuk panitia kecil yang tidak resmi? Karena kata Bung Karno,
panitia kecil resmi yang dibentuk oleh Dr. Rajiman sidang BPUPK itu nggak fair. Kok hanya 2 orang yang mewakili golongan Islam, sehingga kemudian dibentuklah panitia 9 ini. Bung Karno dan panitia 9 lainnya menandatangani naskah Piagam Jakarta ini, begitu. Lalu kemudian saya persingkat, disahkan tanggal 18 Agustus 1945, sila ketuhanan berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Itu akibat Bung Hatta sebagai wakil ketua sidang BPUPK mengambil inisiatif melobi tokoh-tokoh Islam agar bersedia merubah 7 kata itu menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, Bung Hatta tidak perlu waktu yang cukup lama untuk mendapatkan persetujuan tokoh-tokoh pendiri bangsa dari Mohon pada host untuk bisa diperpanjang waktunya. Moderator ada usulan itu, memang agak substansi nggak dapat ini. Kalau saya minta waktu 5-10 menit lagi untuk bisa sampai pada substansi penjelasan ini. 5 menit aja ini, Mas Ahmad. Ya, nanti masih ada 5 pembicara nih. Kita terbatas waktunya. Ya, terima kasih, moderator. Oke. Saya berharap substansinya masuk aja, itu Ya, aja kepentingan saya. Karena sudah banyak bicara di forum ini. Nah, jadi perubahan 7 kata ini, itu Bung Hatta dalam bukunya Memoir Muhammad Hatta, yang menjelaskan pada pagi hari mengambil inisiatif menemui tokoh-tokoh Islam. Dan akhirnya, para alim ulama pendiri bangsa Indonesia setuju perubahan 7 kata ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada waktu itu, kalau dipaksakan naskah Piagam Jakarta ini menjadi bagian dari Konstitusi Indonesia Merdeka, Indonesia bagian timur bisa saja tidak ikut dalam perahu kemerdekaan bangsa Indonesia. Akhirnya para alim ulama demi persatuan bangsa Indonesia kemudian menyetujui perubahan 7 kata menjadi ketuhanan yang Maha Esa, sehingga akhirnya kemudian Indonesia berdiri sebagai negara ketuhanan yang artinya bukan negara satu agama, tetapi juga bukan negara sekuler yang menyampingkan nilai-nilai ketuhanan atau nilai-nilai religius. Maka berdirilah di 18 Agustus bangsa Indonesia dengan dasar negara Pancasilanya itu negara nasional religius, di mana semua umat beragama Tuhannya diakui, Tuhannya umat Kristen, umat Islam, umat Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Maka dalam hari-hari besar kalender nasional kita yang diperingati bukan hanya Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, tapi juga Hari Raya Paskah, Natal, Waisak kita peringati. Itu satu bukti bahwa Indonesia adalah negara nasional religius yang semua agama yang hidup di Indonesia ini diakui dalam bingkai hukum negara Pancasila. Nah, sampai 18 Agustus sahlah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka dengan sila ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya. Lalu kemudian Pemilu 55 salah satunya menghasilkan badan konstituante, lalu kemudian gagal melaksanakan tugasnya. Akhirnya Bung Karno mengambil langkah hukum mengeluarkan dekret presiden tanggal 5 Juli dengan meletakkan posisi hukum Piagam Jakarta itu dalam konsideran menimbang. Nah, dalam teori perundang-undangan, konsideran menimbang ini bukan diktum, tapi dia menjiwai konstitusi kita. Karena in principally, diktum putus itu kita kembali kepada Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang artinya adalah Undang-Undang Dasar Negara Nasional yang disetujui 18 Agustus 1945. Lalu di mana diletakkan syariat Islam itu? Nah, sebagai bangsa dan negara dengan umat Islam terbesar di dunia tetapi tidak menjadi negara Islam, maka kemudian Bung Karno membuat konstitusi hukum meletakkan Piagam Jakarta atau syariat Islam itu dia memberikan jiwa daripada konstitusi kita. Maka dalam prakteknya adalah dengan demikian pelaksanaan syariat Islam bagi umat Islam itu dilaksanakan dalam bingkai negara hukum Pancasila. Jadi syariat Islam dalam bingkai negara hukum Pancasila, bukan NKRI bersyariah. Kalau NKRI bersyariah maka kita menjadi negara agama yang itu keluar dari konsensus para pendiri bangsa termasuk ijtihad para alim ulama pendiri bangsa yang sudah menyetujui Pancasila dengan sila ketuhanan yang Maha Esa itu. Konsekuensi hukumnya bagaimana? Ini terakhir Pak Moderator. Jadi konstruksi hukum dengan pelaksanaan syariat Islam di dalam bingkai negara hukum Pancasila, kita lihat dalam undang-undang lex spesialis yang mengatur kepentingan umat Islam, kita telah menyetujui berbagai undang-undang yang mengatur tentang kepentingan umat Islam. Ada undang-undang wakaf, undang-undang penyelenggaraan ibadah haji, undang-undang surat berharga, sampai yang terakhir adalah undang-undang tentang pesantren. Ini semua partai-partai politik, fraksi-fraksi termasuk fraksi partai nasionalis seperti PDI Perjuangan menyetujui undang-undang yang mengatur tentang kepentingan umat Islam ini. Karena prinsipnya sepanjang undang-undang yang mengatur tentang kepentingan umat Islam atau syariat Islam ini tidak mengganggu kepentingan umat beragama yang lain, maka dapat dibentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur kepentingan umat Islam. Nah, saya kira disinilah esensi kita memperingati dekret presiden. Kita telah meletakkan syariat Islam dalam bingkai negara hukum Pancasila dan memberikan penghormatan yang luar biasa kepada kepentingan umat Islam untuk menjalankan syariat Islamnya
sepanjang dia tidak mengganggu kepentingan umat beragama lainnya. Saya tidak menemukan ada undang-undang tentang pergi ke Yerusalem, undang-undang tentang ibadah umat Kristen dan lain sebagainya. Inilah yang menjadi konsensus dan kesepahaman kita sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang besar dengan umat Islam terbesar tapi tidak menjadi negara Islam, letakkan kepentingan umat Islam dalam kepentingan yang sangat terhormat dalam bingkai negara hukum Pancasila. Moderator, saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan esensi pokok-pokok pikiran yang saya sampaikan sudah sampai ke para hadirin wal hadirin sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ahmad Basarah, mudah-mudahan nanti sebentar lagi lektor kepala ya, jadinya guru besar nanti insya Allah nih. Ini ternyata beliau ini arek Malang. Baik, ada rumusan singkat saja bahwa beliau menceritakan tentang historisnya, kemudian dari sisi hermeneutika dan kemudian law making proses sampai kemudian lahir 3 skenario tentang rumusan otentik Pancasila. Lebih rincinya nanti Bang Ahmad ya, biar kita berdiskusi aja karena sama ini webinar begini ini kelemahannya yang dimarah-marahin moderatornya ini. Sama narasumber sama peserta nanti waktunya terbatas. Baik, begitu terima kasih kepada Bang saya, saudara saya Dr. Ahmad Basarah, mudah-mudahan sebentar lagi guru besar. Amin. Selanjutnya kami persilahkan kepada Profesor Dr. Andes Al Mukarram Al-Haj Muhammad Sirajuddin Samsudin MA ya. Beliau terakhir adalah Ketua Umum PP Muhammadiyah, menamatkan kuliahnya S1-nya di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kemudian menyelesaikan program PhD-nya di University of California, Interdepartmental Program in Islamic Studies, sehingga beliau meraih gelar PhD tahun 91. Kami persilahkan Prof. Dr. Muhammad Sirajuddin Samsudin MA Al Mukarram Al-Haj. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billah. Tanpa mengurangi rasa ta'zim dan menyapa semuanya yang saya hormati, semua yang patut dihormati. Hadirin hadirat yang dirahmati. Esensi dari muhasabah hari ini tadi sudah disebutkan oleh moderator dan juga oleh Habib Ahmad Basarah. Dia ini menantu cucu dari Habib Al-Habsyi Kuitang, sahabat baik saya. Setelah pesan Bung Karno, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Tadi ditambah jas hijau. Jangan sekali-kali melupakan jasa para ulama. Karena tidak boleh dilupakan. Negara Republik Indonesia telah diawali pembentukannya oleh sejarah panjang. Tidak hanya perjuangan menegakkan kemerdekaan, tapi juga perlawanan melawan penjajahan oleh para ulama dari Aceh hingga Tidore. Dan juga NKRI yang berdasarkan Pancasila tak dapat dilepaskan oleh ikhlasan kenegarawanan 73 sultan yang memimpin kerajaan dan kesultanan Islam di Nusantara ini, dari Aceh hingga Ternate Tidore, yang rela untuk berintegrasi ke negara Republik Indonesia Merdeka. Saudara-saudara, dengan jas merah ini kita juga tidak boleh lupa pada pemahaman saya, Pancasila, Piagam Jakarta adalah formula dasar negara seperti Grondslag yang dibicarakan di sidang-sidang BPUPK
sesuai dengan permintaan Ketua Sidang, dan Piagam Jakarta lah sebagai formula kesepakatan pertama. Pidato-pidato yang lain sebelumnya oleh sekian banyak tokoh adalah sebuah pengayaan, pencerahan, masuk pidato Bung Karno 1 Juni. Namun yang menjadi kesepakatan yang mengandung Pancasila, walaupun sila pertamanya berbeda, adalah Piagam Jakarta. Dan saya menilai legalitas, formalitas dari tim 9 itu sangat kuat adanya. Dan oleh karena itulah ketika ada keberatan terhadap Piagam Jakarta setelah proklamasi kemerdekaan, itu tidak berarti Piagam Jakarta ditinggalkan. Dan begitu pula perdebatan hangat sidang-sidang konstituante tidak berarti kita membedakan dan mendikotomikan antara negara agama dengan negara Pancasila. Tapi karena beri peluang untuk itu, maka dekret presiden yang kita peringati pada hari ini, Presiden Soekarno, adalah sangat penting. Jas merah memesankan, jangan hilangkan Piagam Jakarta dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia. Seperti Bung Karno katakan dalam dekretnya, Piagam Jakarta adalah jiwa. Maka walaupun secara formal kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila seperti sekarang, namun karena dalam konsideran yang penting itu, Piagam Jakarta menjiwai, maka janganlah bangsa dan negara ini kehilangan jiwa. Sekali bangsa ini kehilangan jiwa, arti mati. Apa esensi Piagam Jakarta? Pada sila pertama itu, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, yang sesungguhnya sesuatu yang realistik, faktual, karena syariat Islam telah dipraktekkan dalam kehidupan 73 kesultanan Islam. Yang sesungguhnya syariat Islam itu mengandung arti sempit adalah family law, al-ahkam asy-syakhsiyah, al-ahkam al-akhwal asy-syakhsiyah, nikah, talak, rojo, dan waris. Saya termasuk yang berpendapat ketuhanan yang Maha Esa lebih kuat dari sila pertama Pancasila, dari sila pertama Piagam Jakarta. Karena pada ketuhanan yang Maha Esa sebagai Muslim, saya memahaminya tauhid. Saya memahaminya berada dalam kategori akidah. Lebih kuat dari sekedar kategori syariah. Saya anggota Dewan Perwakilan Rakyat kita di dalam bentuk undang-undangan. Ada 9 dari Pak Ahmad Basara. 8 itu berhubungan dengan uang. Dari wakaf, haji, zakat. Hanya 1 yang agak kurang bersifat uang tentang pesantren. Sesungguhnya seharusnya undang-undang dalam rangka menafsirkan, menerjemahkan Piagam Jakarta itu jangan hanya yang bersifat uang. Janganlah pemerintah mau menerbitkan undang-undang yang ada uangnya, tapi juga dalam hal-hal yang lain. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, terakhir, pada waktu singkat, jas merah Bung Karno dengan Piagam Jakarta sebagai jiwa, ini betul-betul harus menjadi jiwa kehidupan kebangsaan kenegaraan kita. Yaitu pesan Pancasila itu sendiri, ketuhanan yang Maha Esa. Apalagi diperkuat oleh pasal 29, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian juga negara memberi kebebasan beragama, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Maka jas merah Bung Karno memesankan pada kita semua, jangan sekali-kali dan jangan coba-coba untuk memisahkan agama dari Pancasila atau memisahkan Pancasila dari agama. Ini sebuah pengkhianatan sejarah.
Dan ini akan merupakan penjungkir balikan Pancasila itu sendiri. Agama dan Pancasila sangat-sangat erat sekali. Oleh karena itu, saya berpendapat, dengan agama, negara Pancasila akan tetap. Tanpa agama, negara Pancasila akan rusak dan terkoyak-koyak. Inilah yang sekarang ada gejala dan gelagat. Agama ingin dijauhkan dari Pancasila, bahkan dipertentangkan dengan Pancasila, baik oleh umat beragama maupun oleh kelompok yang fobia terhadap agama-agama. Ini sangat berbahaya dalam kehidupan kebangsaan kenegaraan kita untuk masa-masa yang akan datang. Maka muhasabah ini kiranya membawa kesadaran kita pada sejarah itu sendiri. Jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Bapak moderator, saya sebenarnya ingin mengayuh beliau karena para pembicara Habib Ahmad Basarah, ini sahabat baik saya, dicucuk menantu dari Habib Al-Habsyi. Beliau sangat fasih membaca Al-Quran dan ayat-ayat Al-Quran. Ada Prof. Magni, sahabat baik saya, Prof. Rahmat Wahab juga, dan saya lihat Prof. Denny Indrajaya yang kita doakan segera menjadi gubernur Kalimantan Selatan. Amin. Tentu atas dukungan PDIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini Prof. Din Samsudin selalu menyemangati. Saya singkat saja, tidak mungkin mengomentari ya. Yang saya tangkap dari beliau, Pancasila tanpa agama itu akan rusak dan terkoyak-koyak. Dan jangan sekali-kali itu ditinggalkan. Dan itu salah satu pesan dari Bung Karno. Begitu ya Prof ya. Terima kasih. Nanti kita bisa mengeksplor di dalam forum tanya jawab. Berikutnya kami persilahkan yang sewaktu saya masih mahasiswa, buku-bukunya banyak dibaca. Ya, ini Prof. Dr. Pran Magni Suseno. Bukunya yang sangat berpengaruh adalah Etika Politik yang menjadi acuan pokok bagi mahasiswa filsafat dan ilmu politik. Dan jujur saja, beliau banyak membantu mahasiswa menjadi doktor tanpa pandang bulu apa agamanya. Ya, banyak kandidat doktor menyelesaikan disertasi berkat bantuan beliau. Monggo, Prof. Dr. Pran Magni Suseno, kami persilahkan. Saya agak takut nih memberi waktu seperti yang lain 10 menit. Monggo, Prof. Ya. Terima kasih. Monggo. Terima kasih Pak Taufik. Suara saya kedengaran? Kedengaran. Baik. Pertama, terima kasih bahwa saya diundang ikut di dalam pertemuan yang begitu penting ini. Tetapi saya mau langsung saja bicara, tidak menyebut nama-nama karena waktunya terbatas. Dekret Presiden Soekarno tanggal 5 Juli 1959 sampai sekarang termasuk salah satu tindakan paling kontrovers dalam sejarah perpolitikan Indonesia. Untuk menyikapinya, sebaiknya kita bertolak dari situasi 1959. Waktu itu konstituante pilihan rakyat Indonesia tahun 1956 sudah 2 tahun bersidang. Mereka mencapai beberapa hasil luar biasa, antara lain kesepakatan tentang kebanyakan hak asasi manusia, tetapi mereka macet tentang Pancasila. Partai-partai Islam tetap menuntut agar rumusan Pancasila adalah rumusan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 dan bukan rumusan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Dengan mendekretkan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dalam manifesto politik, Soekarno mengakhiri krisis itu dengan membubarkan konstituante dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.
Di sini tidak perlu saya masuki pertanyaan-pertanyaan sulit seperti misalnya, apakah MPR sendiri sebenarnya tidak sanggup untuk sendiri mengatasi kemacetannya? Apakah Presiden secara konstitusional sanggup untuk mengeluarkan dekret itu? Apakah tidak tersedia alternatif lain untuk memecahkan krisis itu? Saya juga tidak masuk pertanyaan apakah dilihat dari perjalanan bangsa Indonesia, dekret tanggal 5 Juli 1959 merupakan suatu kemajuan dan dobrakan atau suatu kemunduran. Jadi bagaimana harus dinilai dari sudut sejarah? Bagi saya pribadi, Undang-Undang Dasar sementara memang tidak memadai, dan Undang-Undang Dasar 1945 sesudah diamandemen oleh MPR pilihan rakyat sesudah reformasi memang merupakan Undang-Undang Dasar yang bagus. Yang mau saya ajukan adalah 3 akibat dekret ini. 3 akibat itu membuka jalan bagi gerakan 30 September. Dan malapetaka bangsa yang mengerikan yang menjadi akibatnya dengan sekaligus mengakhiri sebelum waktunya kekuasaan Presiden Soekarno sendiri. 3 akibat ini adalah pertama, demokrasi terpimpin mengakhiri demokrasi Indonesia. Dekret 5 Juli 1959 memberi seluruh kekuasaan ke tangan Presiden. Tidak ada lagi pemilihan umum. DPR dan MPR terpilih rakyat dibubarkan dan diganti dengan orang-orang yang dianggap Presiden sendiri, diambil dari 10 partai yang diakui Presiden. 2. Sebagian Islam politik disingkirkan. Menurut saya suatu kesalahan yang besar. Penyingkiran sebagian Islam politik, pembubaran Masyumi, tentu juga pembubaran PSI. Dua-duanya pendukung tegas demokrasi dan selain itu tempat tokoh-tokoh politik berintelijensi tinggi. Pembubaran itu bukan hanya tidak demokratis, melainkan secara struktural memperlemah dukungan bangsa terhadap Soekarno. 3. Dibuka ruang bagi PKI. Jauh melampaui kekuatan PKI yang sebenarnya. Waktu itu sering kedengaran, kalau ada pemilihan umum PKI barangkali bisa menjadi partai terbesar. Barangkali, tapi sebesar apa? Paling-paling sebesar 33%. Dengan demikian dia sama sekali tidak mungkin untuk mengambil alih kekuasaan. Tetapi dengan dekret Presiden itu akhirnya tinggal 2 kekuatan saja yang berhadapan. PKI dan mereka yang anti komunis dengan Angkatan Darat. Dua-duanya tidak memerlukan Soekarno. Nasakom sejak semula tidak lebih dari impian Soekarno dan sebagai konsep politik suatu ilusi. Nasakom terbukti tahun 1965 sama sekali tidak dapat menghindari polarisasi PKI anti-PKI yang berakhir secara mengerikan bagi PKI. Nasakom juga sebuah ilusi karena partai-partai komunis di seluruh dunia sekalipun tidak pernah bersedia membagi kekuasaan dengan partai lain, melainkan begitu mereka mendapat sebagian kekuasaan, dalam waktu singkat mereka mendirikan kediktatoran proletariat, artinya kediktatoran eksklusif partai komunis. Maka pada waktu terjadi konfrontasi PKI Angkatan Darat dalam dan sesudah gerakan 30 September, Soekarno
tidak punya kekuatan apapun. Ia tidak dapat menyelamatkan PKI. Ia sedikit pun tidak dapat menghalangi kebijakan yang diambil pimpinan Angkatan Darat dengan dukungan semua kekuatan politik anti PKI. Komunisme Indonesia dimusnahkan, Nasakom dikubur, dan politik luar negeri yang di tahun-tahun terakhir Bung Karno betul-betul jalan buntu. Uni Soviet saja tidak lagi bersahabat, tinggal RRC, poros Jakarta, Beijing direorientasi. Kesimpulan saya, dekret manifesto politik dilihat dari sudut Soekarno adalah blunder monumental yang akhirnya justru membongkar Soekarno sendiri, yang di tahun-tahun akhir kehidupan diperlakukan secara hina oleh pimpinan Orde Baru. Tragis betul akhir Soekarno yang kalaupun sekali-sekali melakukan kesalahan politik teramat berjasa dan pantas dibanggakan oleh bangsa Indonesia. Terima kasih. Ya. Terima kasih Prof. Fran Magnisuseno. Luar biasa, saya mencatat ada 3 hal penting bahwa di balik dekret yang pertama adalah mengakhiri praktek demokrasi dengan menjadi demokrasi terpimpin. Kemudian terjadi marginalisasi atau Islam politik dipikirkan, khususnya Partai Masyumi dan SI. Dan ini sekaligus sebenarnya memperlemah dukungan bangsa ini kepada Soekarno. 3, sikap Soekarno dengan mendukung pada PKI, ya, bahwa konsep tersebut sebenarnya hanya ilusi Soekarno, karena dimanapun politik PKI ketika berkuasa dia tidak akan pernah membagi kekuasaannya kepada partai lain. Terima kasih, matur nuwun, Prof. Fran Magnisuseno, idola saya waktu saya masih sekolah, masih muda, ya. Baik, berikutnya kami persilahkan Profesor Dr. Haji Rohmat Wahab, MPD MA, ya. Beliau lahir di Jombang 10 Januari 1957, ya. Menyelesaikan S1-nya di IKIP Bandung, kemudian S2-nya di IUA, dan kemudian doktornya di UPI. Kami persilahkan, Prof. Monggo. Selamat. Tolong ini untuk co-host ya. Ini nih sudah, ini kelihatannya sudah. Baik, terima kasih. Ini hari yang sangat baik. Saya bisa bertemu dengan para senior. Saya tidak perlu menghabiskan waktu untuk ini, tapi yang jelas beberapa senior tadi sudah menyampaikan kepada kita. Dan nanti di gongnya itu oleh Mas Indrayana. Prof. Denny. Alhamdulillah kita bisa silaturahim di sini. Dan ini momentum yang baik. Hari ini ada 22 tahun yang telah lewat. Ya, silakan next. Halo, next. Ini banyak, nanti tolong fokus betul supaya waktunya bisa bisa terselamatkan. Baik, inilah apa yang disampaikan oleh Mas Sobarin Sakur tadi tanggal 5 Juli 1959 pukul 17.00 ya, Istana Negara. Jadi luar biasa, Indonesia punya istana yang megah saat itu, bahkan lebih awal dari ini. Artinya secara fisik sudah menggambarkan negara yang sudah punya martabat, tapi secara infrastruktur terutama berbagai sistem pemerintahan masih dalam proses. Tadi sudah disebutkan bagaimana dekret presiden itu pembubaran konstitusi, pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 45 dan tidak berlakunya lagi UDS 1950. Dan perlu diketahui sebenarnya UD 45 itu berlaku juga sebelum 50, yaitu Undang Konstitusi RIS ya, yang saat itu secara sah UD 45 ada tapi tidak bisa berlaku untuk seluruh Nusantara. Dan bisa dibayangkan apa yang terjadi sebenarnya, bahwa
tarik-menarik antara partai politik yang produk dari pemilu 55 itu luar biasa. Tadi ada golongan kanan, golongan kiri yang sebenarnya di luar itu timbul berbagai pemberontakan di berbagai tempat. Itulah tidak hanya di tempat sidang saja, tapi juga di luar, di berbagai daerah timbul peperangan dan situasi sangat mengkhawatirkan. Jadi betul beberapa pembicara sebelumnya bagaimana solusi ini bisa dihadirkan secara tepat waktu dan dengan kebersamaan. Memang ada kelompok satu yang merasa tidak dipenuhi keinginannya, tapi ada kelompok lain yang agresif. Tapi semuanya itu ternyata bisa dimediasi solusinya dengan sangat strategis dan sangat efektif. Ya, next. Ya, tolong. Terus, mengapa ini mengapa dekret ini muncul? Lihatnya ada kegagalan dari Pak Diktator untuk menetapkan Undang-Undang Dasar baru, ya, yang diharapkan akan mengganti Undang-Undang Dasar 45, UUDS 1950, yang ternyata tidak mudah karena di sana lebih bernuansa demokrasi liberal, ya. Bisa kita lihat bagaimana partai politik atau 50 lebih, ya, partai yang ada saat itu, walaupun akhirnya ada 4 partai besar yang dianggap itu mendominasi dari peserta pemilu itu. Dan juga ada dekan dari masyarakat untuk kembali ke UUD 45. Baik dari rakyat maupun dari pemikir-pemikir yang ada saat itu, termasuk juga para politisi, dan di dalamnya termasuk juga Bung Karno, ya, untuk menjaga dan menyelamatkan persatuan dan keutuhan bangsa karena adanya rentetan peristiwa politik yang terjadi pada waktu itu. Banyaknya partai dalam parlemen yang saling berbeda pendapat, yang tidak bisa didamaikan dengan baik, apalagi saat itu muncul tadi disinggung soal tentang para aktivis agama, katakanlah ingin menghidupkan kembali Piagam Jakarta, ya. Dan sebenarnya tidak semua partai Islam, ya, tidak semua partai Islam. Bahkan juga untuk mewujudkan keinginannya itu menghalalkan segala cara. Inilah situasi yang sangat genting di sekitar tahun 59 pada saat itu. Sehingga dilakukan lobby sana sini, baik itu kelompok nasionalis maupun agama dan juga kelompok TNI yang pada saat itu dikomandani oleh Aha Nasution. Ya, next. Sejauh ini, ya, next, kita mengenal Undang-Undang, ya, Dasar 1945, ya, yang akhirnya termasuk UDS, ya, kita kenal pada saat tertentu, dan 45 kembali lagi, ya, dengan dekret Presiden 5 Juli 59, sorry, ya. Ya. Next. Ini situasi persidangan saat itu bagaimana Soekarno mendamaikan sidang-sidang supaya produktif. Jadi supaya bertahun-tahun diberikan kesempatan untuk menghasilkan Undang-Undang Dasar itu menghasilkan. Tapi nyatanya justru menimbulkan berbagai persoalan, baik itu konflik sosial, bahkan juga bisa menimbulkan potensi perpecahan antar anak bangsa. Ya, next. Dan seterusnya, tolong itu dilewati saja ini. Ya, ini fase-fase bagaimana Undang-Undang Dasar 45, RIS, dan juga UDS, dan terakhir berlaku yang Undang-Undang Dasar 45. Ya, next. Inilah yang menjadi tonggak penting. Ya, sebelumnya. Nah, ini pada tahun 1959, UUD 45 dianggap penting. Bahkan saat itu bagaimana peran NU, nanti habis ini. Periode 5 Juli hingga sekarang
pada periode tersebut merupakan penetapan berlakunya kembali Undang 45, termasuk yang diamandemen besok atau setelahnya. Penetapan tersebut dilakukan setelah Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959. Dekret tidak dilakukan secara sepihak sebagaimana kemarin pernah kita ikuti ya, bagaimana Pak Gus Dur waktu itu ya, ketika mau mengakhiri jabatannya membuat dekret, tapi dekret yang terjadi ini betul-betul melibatkan semua pihak. Jadi Soekarno juga tidak mau memaksakan kehendaknya sendiri. Beliau bagaimana mengundang dari berbagai representatif anak bangsa, baik itu terkait dengan perwakilan dari partai politik maupun dari tokoh-tokoh nasional, bahkan juga kelompok-kelompok dari masyarakat, bahkan juga dari daerah. Perubahan MPR sementara Orde Lama pada masa 1959 menjadi Majelis Permusyawaratan atau MPRS Orde Baru. Perubahan tersebut dilakukan karena MPRS Orde Lama dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan UUD 45 secara murni dan konsekuen. Inilah karena tahun 59 itu dipandang adalah mulai babakan baru juga demokrasi terpimpin, di mana presiden mendapatkan otoritas yang luar biasa dibandingkan daripada masa-masa sebelumnya. Mari kita lihat selintas setelah ini. Bagaimana dari tahapan-tahapan ya, bahwa dalam proses ini akhirnya muncullah bahwa pemilu 55 terlahirkan atau terlaksana sebagai hajat rakyat Indonesia. Next. Ya, ini jumlah partai begitu banyak seperti yang terjadi pada saat Orde Reformasi. PNI yang tertinggi disusul Masyumi dan Nahdlatul Ulama dan PKI yang paling nomor 4. Nah, ini 4 partai besar yang sebenarnya saat itu dipercaya sepenuhnya oleh Bung Karno untuk ya katakanlah memainkan peran yang penting dalam proses pembuatan undang-undang dasar yang diinginkan itu. Tapi yang terjadi ternyata Masyumi dalam prosesnya itu terlibat dalam berbagai kegiatan politik di luar. Akhirnya pada tahun 59 Masyumi diminta untuk membubarkan diri. Jadi Bung Karno tidak melakukan paksaan untuk membubarkan Masyumi sebagai suatu partai politik yang memang sangat besar pendukungnya pada saat pemilu 55, tapi diminta untuk membubarkan diri. Inilah langkah-langkah yang sangat persuasif, yang sangat soft yang dilakukan oleh Bung Karno. Tapi yang terjadi di sisi yang lain, bahwa ketika dekret 25 Juli 1959 dilakukan, maka di sana sebenarnya saat-saat sebelum terjadinya itu NU memainkan peran. Ya, next. Ya, next. Ya, terus. Nah, ini yang menarik, bahwa tidak sepenuhnya kembali tidak sepenuhnya benar bahwa partai Islam itu hanya berkonsentrasi pada satu kubu. Kembali Mas, satu slide sebelum, bahwa asumsi pertama bahwa Pancasila sebagai dasar negara seharusnya diilhami oleh Islam Piagam Jakarta, bukan sekuler atau komunis. Inilah yang sebenarnya tekad dari NU. Jadi NU tidak bisa membiarkan benturan antara nasionalis yang bergabung dengan komunis berhadapan dengan Islam yang keras, termasuk yang dikoordinasikan oleh Masyumi yang menghendaki berobsesi untuk memunculkan Piagam Jakarta. NU ingin mencari jalan tengah. Baik, kalau toh memang harus itu dicarikan solusi. Ini yang ditawarkan kepada Bung Karno, bahwa
kita kembali kepada Undang Dasar 45 yang sudah kita sepakati pada tanggal 18 Agustus 1945, tapi dengan catatan bahwa tidak boleh bahwa seterusnya termasuk Undang-Undang Dasar, tidak hanya Pancasila, tapi Undang-Undang Dasar pun juga harus diilhami, harus disemangati oleh atau dijiwai oleh Piagam Jakarta. Ini yang menjadi catatan penting dari NU yang pada saat itu diwakili oleh Kiai Haji Idham Khalid sebagai ketuanya dan sekjennya Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Ayah dari Pak Nuwun sewu Prof, setunggal menit malih. Nggih. Waduh. Masih nyuwun, masih apa malih Prof? Ya, masih banyak. Jadi kalau 1 menit 3 menit rasanya, Prof. 3 menit Prof. Kita tambah 3 menit Prof. Oke, ya kalau gitu ini saya sampaikan selintas. NU bertekad untuk memperjuangkan pemberlakuan lagi Undang-Undang 45 dan Pancasila. Rumus yang ada di permukaan, rumusan Pancasila tidak seperti Piagam Jakarta, tetapi jalan tengahnya. NU lebih mendepan kekuatan TNI AD, partai Islam lainnya untuk melawan PKI dan PNI ya, maaf itu. Mestinya PNI serta partai lain yang lainnya. Jadi saat itu ada 2 kubu yang berhadapan-hadapan. PKI PNI di sisi yang lain, tapi TNI Angkatan Darat bersama partai Islam dan NU berusaha untuk memainkan peran di situ. Bagaimana tetap moderat dan juga menyelamatkan Indonesia. Next. Ini dampak positif dari dekret Presiden menyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis politik berkepanjangan, memberikan pedoman yang jelas, Undang-Undang 45 berlaku kembali, merintis pembentukan lembaga tertinggi negara yaitu MPRS dan lembaga tinggi negara berupa DPS yang selama masa demokrasi parlementer tertunda pembentukannya. Ya, next. Tapi dampak negatifnya juga ada. Tidak hanya semata-mata ada solusi. Bahwa ternyata tidak dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Ini yang menarik. Bahwa setelah itu Soekarno juga tidak melaksanakan dengan murni dan konsekuen. Ia sebenarnya menjadi dasar hukum konstitusional penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan hanya menjadi slogan-slogan kosong belaka. Termasuk pengisian MPRS. Ya, itu ada kecenderungan bahwa Soekarno lebih dekat dengan PKI, sehingga perwakilan dari PKI lebih daripada haknya yang dimiliki oleh partai yang lain. Dan ini juga dicurigai oleh TNI. Memberi kekuasaan yang besar pada Presiden, MPR, dan lembaga tinggi negara, itu terlihat pada masa demokrasi terpimpin dan berlanjut sampai Orde Baru, dan dengan format yang lain. Termasuk juga Orde Baru itu sebenarnya menerjemahkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dan sebenarnya maunya menerjemahkan itu, tapi kebablasan. Walaupun itu sebenarnya menunjukkan demokrasi Pancasila. Dan memberi peluang bagi militer untuk terjun dalam bidang politik sejak dekret, karena waktu itu ikut memainkan peran menyelamatkan negara kita yang dipimpin oleh Nasution. Militer terutama Angkatan Darat menjadi kekuatan politik yang disegani. Hal itu semakin terlihat pada masa Orde Baru dan tetap terasa sampai sekarang, walaupun tidak sekencang apa yang kita lihat di masa Orde Baru. Paling tidak sudah mengambil jarak dibandingkan daripada kepolisian, Polri yang akhir-akhir ini menjadi beda dibandingkan daripada TNI. Ya, next. Nah, ini pasca dekret Presiden apa yang terjadi? Saya kira ada beberapa hal yang muncul ya. Pada saat itu kita dengar, makanya mengapa ada kabinet kerja. Ternyata ini adalah fotokopian dari apa yang dilakukan oleh Soekarno pada saat itu. Kabinet Juanda berhenti diganti dengan kabinet kerja, dan juga termasuk juga ada gotong royong juga ya yang muncul di ujung-ujung ini. Ya, next. Ya, pasca. Nah, ini kita lihat tahun 60 pada waktu Presiden mengajukan anggaran belanja ditolak oleh DPR. Karena itu DPR kemudian dibubarkan oleh Presiden, sebagai gantinya dibentuk Dewan Perwakilan Gotong Royong pada tanggal 24 dalam keanggotaan DPR GR ini ternyata PKI diberi jatah
kursi cukup banyak. Nah ini barangkali menarik untuk dicermati. Apa yang terjadi? Sudah dekret kok masih ada masalah, sehingga muncullah tadi disinggung oleh Pak Magnus Suseno itu tahun 65 terjadi pecah, termasuk NU, PNI, Masumi itu dan Partai Rakyat Indonesia itu dianggap satu sisi yang nimbangi dengan yang lainnya. Dalam artian partai politik seperti di atas timbul reaksi tidak puas dari berbagai partai politik. Sebagai contoh, fraksi dari NU, PNI, Masumi, juga dari PRI, pimpinan Bung Tomo. Presiden ternyata sangat dekat dengan PKI yang sebenarnya banyak dibenci partai yang lain. Kemudian tokoh politik membentuk Liga Demokrasi untuk menentang DPR-GR. Tetapi Liga Demokrasi kemudian dilarang oleh Presiden dan seterusnya. Nah, kira dan terakhir, maaf, coba next, dilewati saja. Catatan saya terakhir. Ya, ini amandemen. Apa yang terjadi sebenarnya masa amandemen? Ini kelemahan hasil amandemen. Ya, sebentar. Ada dua file ini yang saya dua halaman yang saya anggap penting. Sebelumnya, Mas, kelemahan hasil amandemen. Walaupun demikian, dari era reformasi muncullah amandemen yang 4 kali itu. Ternyata dari amandemen itu, pertama, adanya kekaburan dan inkonsistensi teori dan materi untuk pendidikan nasional 20% dari APBN dan APBD. Saya tahu persis ini adalah diambil dari Undang Sidiknas. Pada itu untuk partisipasi pendidikan, tapi ini untuk sistem pendidikan. Akhirnya apa? Yang anggaran 11% itu tidak berarti apa-apa, otomatis menjadi 20% karena gaji dimasukkan. Padahal dulu tuh keinginannya adalah untuk mutu, maka 20% itu. Nah, yang kedua, ketidaklengkapan konstitusi dan pasal-pasal yang multi-interpretatif yang menimbulkan instabilitas hukum dan politik. Misalnya dari ekonomi kerakyatan menjadi ekonomi kapitalis yang muncul di amandemen di beberapa ayat di pasal 33. Terakhir, demokrasi Pancasila menjadi demokrasi liberal. Jadi sekarang terkesan demokrasi liberal seperti yang terjadi pada waktu UDS waktu itu, yang ditunjukkan dengan pemilihan langsung. Dan ini tidak menggambarkan sila dari sila keempat Pancasila. Dan terakhir, Mas, pelajaran yang bisa dipetik dari Dekret Presiden 1959, konflik antar partai yang berbeda ideologi dapat diselesaikan dengan membangun common values dalam membangun ideologi partai. Jadi sekarang kita tidak perlu terlalu persoalan. Silakan partai banyak, tapi common values-nya harus menjadi komitmen semua partai yang ada. Kedua, kita harus utamakan tegaknya persatuan dan kesatuan yang bertumbuh pada Pancasila dan 45 dan Bhinneka Tunggal Ika Presiden. Yang Ipol Hukam, Iksosbud yang melandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang 45 secara murni dan konsekuen. Tidak hanya pada tataran program, melainkan juga pada tataran tindakan atau action. Saya kira ini penting, jangan sampai kita hanya dihibur dengan kebijakan umum, tapi aksinya tidak menggambarkan itu. Terakhir, perlu keberanian moral untuk meneguhkan bersama bahwa ideologi komunis itu bertentangan dengan ideologi Pancasila. Saya kira ini harus ditegaskan dengan penuh keberanian moral bahwa bukan berarti kita tidak menghargai ideologi baru, tapi sepanjang itu pemahamannya ideologi komunis itu tidak menghitungkan, maka bahwa dia bertentangan dengan Pancasila. Dan ingat bahwa agama tadi tidak hanya mengacu pada sila pertama, tapi agama atau nilai-nilai dari Piagam Jakarta itu sebenarnya mengilhami pada sila-sila yang lainnya. Sila kedua, ketiga, keempat, maupun kelima. Saya kira ini Mas Taufik, terima kasih atas mohon maaf Prof. Wahab, terima kasih. Luar biasa, saya mencatat beliau menguraikan tentang dinamika Undang-Undang Dasar 1945 dari waktu ke waktu,
Kemudian beliau menyoroti, Prof. menyoroti kondisi Undang-Undang Dasar 1945 plus minusnya sebelum dan sesudah dekret Presiden. Kemudian beliau juga menyampaikan yang kita semua paham, bahwa ide-ide kabinet kerja gotong royong itu sudah ada di masa Nasakom. Dan kemudian beliau mengatakan bahwa pada saat itu Soekarno itu lebih dekat kepada PKI dan memberikan kekuasaan yang luar biasa kepada MPR dan beberapa lembaga lain, dan itu juga ada di pola-pola Orde Baru. Dan terakhir yang sangat menarik, bahwa beliau mengatakan harus tegas menolak komunis itu bertentangan dengan ideologi Pancasila. Mengatakan, terima kasih luar biasa, Matur nuwun. Ini di penghujung pembicara, bukan penghujung acara, karena nanti masih ada acara eksplorasi kita tanya jawab. Kami persilahkan Profesor Denny Indrayana ya, yang paling muda ini, profesor muda juga ya, menulis begitu banyak cerita. Karir terakhirnya adalah Wakil Hukum dan HAM 2011-2014. Ya. Beliau memulai aktivitasnya di Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Buku-bukunya banyak. Mudah-mudahan strategi menang sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi mengantarkan Prof. Indrayana jadi gubernur. Silakan Prof. Prof. Denny. Terima kasih moderator. Mudah-mudahan suara saya terdengar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam waktu 10 menit kita membicarakan satu hal yang sangat penting. Saya tentu harus mengawali juga dengan terima kasih kepada semua yang menginisiasi ini. Salam hormat saya bagi semua senior, para pembicara. Mungkin memang saya yang paling muda ya. Dan itu barangkali juga memberikan pemahaman yang berbeda terkait dengan Dekret 5 Juli 59. Tentu ini bisa didekati dari sisi sosiologi politik, Pak Frans Manis, dari segi agama, dari segi sejarah, dan lain-lain. Saya barangkali sedikit memberikan nuansa, warna pembahasan dari sisi hukum tata negara. Karena itu yang bidang yang saya pelajari selama ini, itu yang saya ajarkan juga ke rekan-rekan mahasiswa. Di samping saya juga ingin memberikan sedikit sentuhan anti korupsi. Karena sedikit banyak itulah yang saya kerjakan waktu di birokrasi ataupun sewaktu juga aktif tadi misalnya di Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum UGM. Terima kasih Bu Retmi tadi kirim pesan khusus di chat. Salam juga, salam hormat Bu Retmi. Kembali ke pembahasan kita. Pertama, dari sisi hukum tata negara. Apakah Dekret 5 Juli 59 itu konstitusional? Dekret atau apapun namanya, di tahun 2021 dan 2001 nanti saya akan sampaikan itu diberi nama maklumat oleh Gus Dur, adalah tindakan-tindakan ekstra konstitusional. Tindakan-tindakan yang secara substansinya, secara isinya, materi muatannya itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, bertentangan dengan konstitusi. Konstituante adalah hasil pemilu 55. Tidak bisa dibubarkan begitu saja hasil pemilu oleh presiden, apapun alasannya. Pembentukan lembaga negara, MPRS, DPAS, kembali konstitusi 45 berlaku, itu adalah tindakan-tindakan ekstra konstitusional. Jadi kalau dari sisi hukum tata negara normal, Dekret Presiden 5 Juli 59 adalah tindakan yang bertentangan dengan konstitusi yang berlaku pada saat itu. Kita buka Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1950 yang menjadi Undang-Undang Dasar yang berlaku pada saat 5 Juli 59, maka tidak ada kewenangan Presiden Soekarno untuk melakukan apa-apa yang menjadi isi dekret. Nah, tetapi tidak di situ analisanya berhenti. Tindakan-tindakan yang di luar konstitusi itu, yang melanggar konstitusi itu,
kemudian dengan alasan darurat, dengan alasan keperluan ini dan itu, bisa menjadi dasar hukum pada saat kemudian dia diterima atau diakui oleh kekuatan-kekuatan politik dan kekuatan-kekuatan negara. Maka Dekret 5 Juli 59 meskipun secara normatif, secara teoritis itu bertentangan dan ekstra konstitusional, dia menjadi dalam tanda kutip konstitusional, menjadi dasar hukum karena kemudian diterima oleh kekuatan-kekuatan politik saat itu. Ini yang berbeda dengan maklumat Gus Dur di tahun 2001, tanggal 23 Juli. Sama juga, beliau membubarkan Golkar, beliau membubarkan DPR dan seterusnya. Tetapi sokol maklumat itu tidak berlaku karena tidak didukung oleh kekuatan politik saat itu. Gus Dur pada akhirnya memang hanya diminta maaf pada saat di akhir-akhir masa jabatannya relatif hanya didukung oleh Partai Kebangkitan Bangsa kan. Tetapi partai-partai lain bahkan poros tengah pun sudah meninggalkan Gus Dur. Jadi kekuatan politik tidak berada di belakang Presiden Gus Dur. Itu sebabnya nasib Dekret 5 Juli 59 berbeda dengan maklumat 23 Juli 2001 meskipun sama-sama bertentangan dengan konstitusi. Itu dulu. Nah, yang menarik dari dekret ini adalah kembali pertarungan ideologi antara, ini saya tidak ingin mengadu, tetapi saya hanya ingin membaca dari kacamata saya ya. Antara apa yang disebut dengan jas merah dan jas hijau tadi. Antara merah dan hijau. Antara kubu nasionalis dengan kubu Islam, kubu agama. Kenapa Piagam Jakarta perlu ditulis menjiwai dekret ini? Karena kita sama-sama tahu bahwa Piagam Jakarta itulah yang menyebabkan konstituante kemudian dianggap gagal. Ya kan? Beberapa kali voting tidak mencapai syarat untuk lolosnya Undang-Undang Dasar. Kalau kita membaca buku Dr. Adnan Buyung Nasution, Bang Buyung menyatakan sebenarnya, ini kita beda pandangan pasti nih, karena aspirasi berbeda. Kadang-kadang kita membaca satu dokumen itu gagal atau berhasil tergantung aspirasi kita. Bagi teman-teman yang melihat ini liberal, kemudian dianggap ini draft yang tidak bagus. Pak Frans Mahnis tadi menyebutnya ini salah satu draft yang oke. Bang Buyung juga mengatakan ini draft yang menghormati hak asasi manusia. Satu-satunya isu yang kemudian menjadi persoalan adalah yang terkait dengan Piagam Jakarta. Yang paling menjadi isu. Dan itulah yang menyebabkan kemudian Bung Karno mengambil langkah dekret. Kenapa? Karena aspirasi Bung Karno barangkali berbeda dengan aspirasi konstituante yang sebagian tadi mencoba memasukkan lagi Piagam Jakarta. Piagam Jakarta 22 Juni inilah romantis ideologis kita. 7 kata Piagam Jakarta itulah yang dalam 3 kali kesempatan pembuatan Undang-Undang Dasar mewarnai pertarungan-pertarungan ideologi antara jas merah dan jas hijau. Antara nasionalis dan kubu Islam, agama. Bagi teman-teman barangkali saya ingin katakan ada 3 kali sejarah Indonesia mengangkat tentang perjuangan Piagam Jakarta. Yang pertama adalah tahun 1945. Yang kemudian tadi dibicarakan, akhirnya diambil jalan tengah, Pak Bung Hatta memanggil tokoh-tokoh Islam, akhirnya 7 kata Piagam Jakarta di-drop dari pasal 29, kata mukaddimah diganti dengan pembukaan, syarat presiden Islam dihilangkan, dan seterusnya. Jadi nuansa-nuansa Islam itu kemudian di-drop dari naskah Undang-Undang 45, dan itulah yang menjadi Undang-Undang Dasar kita. Itu 7 kata Piagam Jakarta sempat menjadi salah satu aspirasi yang coba dimasukkan. Yang kedua di tahun 59, pada saat konstituante ini, Piagam Jakarta kembali menjadi pertarungan ideologi. 7 kata Piagam Jakarta secara Islam dan seterusnya kembali menjadi satu aspirasi yang coba dimasukkan oleh kelompok Islam dan lagi-lagi kemudian dipatahkan dengan Dekret 5 Juli 59. Yang ketiga, lebih demokratis prosesnya. Yang ketiga adalah pada saat perubahan Undang-Undang Dasar 45, pertama, kedua, ketiga, dan yang terakhir yang keempat. Selalu kemudian persoalan tentang 7 kata Piagam Jakarta ingin dimasukkan dalam pasal 29
ayat 1 negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, koma dengan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu ingin dimasukkan oleh kelompok partai-partai Islam, P3, PBB, Partai Keadilan saat itu. Tetapi karena kalah jumlah dan akhirnya tidak di voting ini, masalahnya tidak di voting. Pasal 29 bab agama itu adalah salah satu-satunya bab yang tidak berubah. Kebetulan saya meneliti tentang ini. Disertasi saya di Melbourne University adalah tentang perubahan Undang-Undang Dasar 45 di masa reformasi. Kita punya 16 bab sebelum perubahan. Dan satu-satunya bab yang tidak berubah adalah bab tentang agama. Sehingga secara teori sebenarnya ini bukan perubahan. Ini pembaharuan. Sebenarnya kita punya undang-undang dasar baru. Tapi kita tidak ingin mengatakan sebagai undang-undang dasar baru karena ya romantisme tadi. Romantisme untuk menjaga tetap undang-undang dasar 45. Secara teoris hanya satu bab yang tidak berubah. Hanya bab tentang agama. 15 bab lainnya sudah berubah, ditambah, dikurangi, dan seterusnya. Nah, di perjuangan, di percobaan ketiga ini, caranya lebih demokratis. Kalau cara pertama, ada lobby-lobby di masa-masa perjuangan kita, 18 Agustus, ada peran Bung Hatta di sana. Di cara kedua, melanggar konstitusi sebenarnya, tapi kemudian berlaku sebagai dasar hukum karena kekuatan politik mendukung Dekret 5 Juli. Di perubahan keempat, di perubahan terakhir tahun 2002, akhirnya yang terjadi adalah semacam trade-off, semacam set-off, semacam tukar guling. Tidak ada di pasal 29 kata-kata dengan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluknya, tapi kemudian ada kata-kata iman dan takwa di pasal 31 tentang pendidikan. Jadi Bapak Ibu kalau ingin melihat bagaimana pergulatan ideologi Islam dan nasionalis, salah satunya adalah bagaimana pasal 29 tidak memasukkan 7 kata Piagam Jakarta, tetapi kata-kata iman dan takwa yang bobotnya sangat Islami, kata-kata yang sangat Islam, itu dimasukkan dalam bab tentang pendidikan. Nah, itulah cara kita membaca Dekret 5 Juli. Dia adalah pertarungan ideologi yang terus tidak pernah selesai. Dan reformasi konstitusi kita 3 kali, 45, 59, 99, terutama di tahun 2002, menunjukkan bagaimana upaya aspirasi Islam untuk memasukkan 7 kata Piagam Jakarta, tetapi tetap belum berhasil. Kalau kita kemudian masuk ke perdebatan yang lebih kekinian, terkait dengan apakah syarat Islam itu kemudian tidak muncul dalam sistem hukum Indonesia, tadi sudah dijelaskan. Meskipun tidak ada cantolannya di dalam Undang-Undang Dasar 45, tidak ada kemudian bunyi syarat Islam, tetapi undang-undang yang punya nuansa syarat Islam itu sangat banyak sekarang. Tadi disampaikan oleh Pak Din, disampaikan juga oleh Pak Ahmad Basarah. Dan salah satu yang paling penting adalah Undang-Undang Pemerintahan Aceh, di samping tentang Undang-Undang Wakaf, Haji, zakat, halal, dan lain-lain tadi. Itu semua undang-undang yang mengangkat hukum Islam mencoba menjadi hukum nasional. Bahkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh juga ada sistem peradilan Islamnya yang diinstal ke dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Ini menunjukkan sebenarnya meskipun secara konstitusi tidak ada cantolannya, tetapi dalam realitasnya syarat Islam itu menjadi bagian dari hukum nasional kita. Kenapa demikian? Karena kekuatan aspirasinya ternyata memberikan dorongan agar itu diterapkan. Demikian juga dengan perda-perda bernuansa syariat. Menjadi menarik, mudah-mudahan tidak ada yang melakukan karena ini kotak Pandora. Kalau ada yang menguji konstitusionalitas penerapan syariat Islam di Aceh, diuji dengan Undang-Undang Dasar 45 misalnya, diuji ke MK. Kalau ada yang mengatakan penerapan syariat Islam itu bertentangan dengan konstitusi, karena konstitusinya menolak Piagam Jakarta, kan Piagam Jakarta tidak pernah menjadi bagian dari konstitusi. Berarti Piagam Jakarta dengan kewajiban menjalankan syariat Islam itu ditolak di konstitusi. Tetapi ada undang-undang bernuansa syariat Islam, ada undang-undang yang menerapkan syariat Islam di Aceh. Pertanyaan konstitusionalitasnya adalah
apakah undang-undang yang menerapkan syariat Islam di Aceh itu sesuai atau tidak sesuai dengan konstitusi Indonesia yang menolak Piagam Jakarta tentang penerapan syariat Islam. Nah, ini pasti akan menjadi perdebatan yang luar biasa dari segi pertarungan ideologi, dan mudah-mudahan tidak ada yang mencoba ke sana, karena pasti akan menjadi perdebatan yang sangat hangat dan bisa mengganggu kebangsaan kita, sebagaimana kalau kita selalu berdebat tentang isu-isu ini, isu-isu Pancasila dan lain-lain. Bapak Ibu yang saya hormati, karena waktunya singkat, saya ingin kemudian memberikan sedikit pandangan saya terkait dengan 5 Juli 59 dekret, terkait dengan Piagam Jakarta, terkait dengan reformasi konstitusi kita, terkait dengan demokrasi di Indonesia. Kalau kita lihat dari segi formal, maka sebenarnya syariat Islam itu tidak ada dalam konstitusi. 3 kali percobaan di tahun 45 tadi saya sudah sebutkan, dibatalkan 18 Agustus melalui lobby-lobbynya Bung Hatta. Di tahun 59 dibatalkan dengan dekret 5 Juli 59 oleh Bung Karno. Di tahun 2002 walaupun tidak ada voting, akhirnya usulan untuk memasukkan Piagam Jakarta ditarik oleh teman-teman partai-partai Islam. Tetapi kalau kita lihat dari segi yang lain, ternyata secara faktual syariat Islam masuk dalam sistem hukum Indonesia. Tidak hanya syariat Islam, bahkan bentuk negara federal. Ini kan orang bilang Indonesia negara kesatuan, kan? Tapi sudah banyak sekali disertasi S3 mahasiswa saya yang kemudian menyimpulkan, misalnya dengan adanya penerapan syariat Islam di Provinsi Aceh, dengan adanya sistem peradilan Islam di Provinsi Aceh, itu sudah menunjukkan tidak ada satu sistem hukum di Indonesia. Ada satu sistem hukum yang berbeda di salah satu provinsi. Dan itu adalah karakteristik federalistik. Jadi sebenarnya kalau kita melihat konstitusi kita, satu tadi ini disebut perubahan pertama, kedua, ketiga, keempat. Sebenarnya ini bukan perubahan, hanya satu bab yang tidak berubah. Ini pembaharuan. It's not amendment, it's a renewal. Pembaharuan. Bukan perubahan, adalah pembaharuan. Negara kesatuan, kalau mau ditelisik lagi, sebenarnya punya karakteristik federalisme. Pada saat kita melihat penerapan syariat, hukum Islam, dan peradilan Islam di Aceh misalnya. Jadi kita sebenarnya sudah, kalau dilihat dari sisi histori dan prakteknya, ada inkonsistensi. Nah, inkonsistensi ini sepanjang dia menyelamatkan negara, fine. Tapi inkonsistensi yang koruptif ini yang problematik. Saya ingin sebut di kita pernah ada demokrasi revolusioner. Demokrasi pada saat masa-masa awal kemerdekaan tahun 45. Demokrasi terpimpin. Itu yang secara resmi disebut untuk demokrasi Bung Karno, terutama setelah dekret. Demokrasi yang sifatnya lebih otoritarian, demokrasi Orde Baru. Kenapa terpimpin dan otoritarian ini muncul? Menurut saya, salah satunya adalah sumbangsih dari Undang-Undang Dasar 45 sebelum amandemen yang eksekutif heavy. Jadi saya berbeda pandangan kalau ada yang melihat pasca amandemen demokrasinya lebih liberal, tidak ini dan tidak itu. Disertasi saya dengan ukuran-ukuran demokrasi konstitusi yang lebih demokratis menunjukkan meskipun dengan proses yang acak adut itu apa ya, amburadul itu tidak sempurna, tetapi dokumen yang dihasilkan adalah dokumen yang demokratis. Salah satu klausul aturan yang menyebabkan kita lebih demokratis adalah masa jabatan presiden. Di Undang-Undang Dasar 45 masa jabatan presiden itu tidak jelas. Sehingga kemudian Pak Harto bisa terpilih lagi dan menjabat lebih dari 3 dekade. Nah, dibatasi dengan sangat clear dalam Undang-Undang 45 hanya maksimal 2 periode. Ini menjadi menarik kalau kemudian sekarang ada diskusi tentang masa jabatan 3 kali presiden. Kalau itu dilakukan, maka ini problem karena itu sebenarnya adalah salah satu hasil reformasi yang monumental. Masa jabatan presiden yang hanya 2 periode itu. Saya tidak akan lanjutkan yang itu diskusinya tersendiri. Setelah demokrasi otoritarian Orde Baru, kita punya demokrasi reformasi. Demokrasi yang menghargai perbedaan pendapat, tapol-napol dibebaskan Pak Habibie dan seterusnya, termasuk kebebasan pers yang dihidupkan oleh menteri yang sebenarnya background-nya, menteri penerangannya dari militer.
Kita baru saja mendapatkan kabar duka mantan Menteri Penerangan kita Pak Harmoko, juga Ketua MPR meninggal dunia. Menteri Penerangan yang dengan latar belakang militer. Mas Denny, 1 menit ya Mas Denny ya. 1 menit ya Mas Denny. Sorry. Kalau yang lain ditambahin, saya ditambahin nggak? Yang tambahin. Ini yang paling susah itu jadi moderator tuh gini nih yang paling susah. Ya, saya minta tambah 3 menit aja. Saya minta tambah 3 menit aja. Oke, ya, mungkin kurang dari itu, Pak. Saya sudah merangkumnya, saya coba kurangi ya. Siap. Demokrasi yang keempat adalah demokrasi reformasi tadi. Di mana saat-saat awal terutama kita lebih demokratis. Dari Siup dicabut, ya. Siapa nama? Pak Yunus Yosfiah. Kalau Bapak ingat Pak Yunus Yosfiah, maka kita ingat Menteri Penerangan yang mencabut izin Siup, sehingga kemudian kita bisa keluar dari pes yang terkekang ya dari sebelumnya. Demikian juga dengan pembebasan Tapol dan Apol. Tapi kalau sekarang kita melihat, maka kita lihat lagi kalau dulu undang-undang subversi, sekarang ada undang-undang ITE. Di mana kebebasan berpendapat itu kembali ada ancaman penjaranya, kemudian kebebasan pers itu sekarang justru bukan oleh negara, oleh pemerintah berbahayanya, tapi oleh pemodal, pemiliknya, atau barangkali pendekatan oligarkinya yang bisa membahayakan kebebasan pers itu. Nah, yang terakhir yang sekarang muncul, yang menurut saya lebih mengkhawatirkan adalah demokrasi oligarki. Saya menyebutnya duitokrasi. Jadi ada demokrasi, dolat rakyat, ada duitokrasi, dolat duit. Nah sekarang kita ini keluar dari amanat Dekret 5 Juli, keluar dari amanat Pancasila. Minta maaf ini klise, tetapi karena demokrasi kita itu sudah ditentukan oleh kekuatan modal, kekuatan oligarki, kekuatan finansial. Kenapa saya bicara ini? Kenapa saya bicara demokrasi oligarki, demokrasi duitokrasi? Karena sebenarnya itulah yang harus kita perjuangkan. Boleh kita berdebat tentang pertarungan ideologi. Apakah memasukkan, tidak memasukkan syariat Islam? Itu sah, itu pertarungan yang aspiratif, yang bisa diperjuangkan secara konstitusional, di MPR, dan seterusnya. Silahkan teman-teman yang punya aspirasi memasukkan 7 kata Piagam Jakarta memperjuangkan itu. Tetapi yang lebih kontekstual dalam sisi Indonesia adalah bagaimana sebenarnya kita mempertahankan demokrasi Pancasila yang harusnya berketuhanan, berkeadilan, berkesejahteraan itu. Dan itu yang paling sekarang mengganggu adalah korupsi. Siapa partai mana yang kemarin membantu KPK pada saat undang-undang perubahannya ingin dibelejeti oleh kekuatan-kekuatan politik? Partai mana yang menentang itu? Tidak ada satu partai pun yang relatif mendukung KPK. Sekarang pada saat KPK mati sebagai kekuatan anti korupsi, partai mana? Apakah ideologi nasionalis ataukah ideologi Islam yang memperjuangkan KPK? Relatif tidak ada. KPK sekarang menjadi musuh bersama bagi para koruptor yang hampir ada di semua partai politik. Nah, inilah menurut saya perjuangan sebenarnya. Jadi saya ingin mengakhiri, di TOR itu dikatakan menyatukan potensi membangun negeri. Potensi membangun negeri itu persoalannya tentu kita bisa saja kilas balik 62 tahun ke Dekret 5 Juli 59. Tetapi tantangan kita sekarang pada saat okelah Partai Islam mengamini Dekret 5 Juli 59 karena di dalamnya ada kalimat Piagam Jakarta 22 Juni menjiwai. Itu kemudian diterima oleh kekuatan Islam. Tetapi menjiwainya Piagam Jakarta, Pancasila itu sebenarnya luluh lantak semuanya pada saat kita bicara korupsi yang sekarang ada di mana-mana. Dan harusnya kekuatan-kekuatan Islam, kekuatan-kekuatan nasionalis, kekuatan-kekuatan partai apapun ideologinya, sama-sama memperjuangkan misalnya KPK yang lebih kuat dan KPK yang lebih berdaya. Sekarang yang terjadi, kekuatan-kekuatan negara, politik negara, minta maaf saya berkata terus terang, tidak satu pun yang betul-betul memperjuangkan KPK yang kuat. Karena semuanya punya persoalan dengan aspirasi anti korupsi. Karena pemilu kita, sekarang saya punya pengalaman di Kalimantan Selatan, itu kekuatan rakyat memang lebih banyak dikalahkan oleh kekuatan uang, duit, demokrasi. Terima kasih banyak, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mas Denny matur nuwun ya. Terakhir kita ketemu di Uniba itu ya. Mas Denny belum jadi menteri, masih PKPA kita waktu itu. Luar biasa saya catat dan tidak terlepas dari pukat juga. Tadi disebutkan bahwa yang paling bahaya itu adalah demokrasi oligarki yang kemudian meningkat menjadi duitokrasi ya. Jadi korupsi merajalela di mana-mana sehingga kekuatan politik ditentukan oleh uang. Dan terakhir ini yang sangat menarik, tidak satupun kekuatan politik sungguh-sungguh memperjuangkan tegaknya atau membela KPK. Mudah-mudahan Mas Denny masih mau ngajak kita nanti ya, aktif lagi bagaimana menegakkan KPK supaya ongkos demokrasi ini murah. Demikian, dan saya mohon maaf kepada semua pembicara dan peserta kalau saya begitu terburu-buru karena saya sudah di inbox, ini asar waktu Solo sudah lewat, sehingga saya memohon maaf kepada Prof. Gani Rosid dari ITS yang belum berkesempatan, dan selanjutnya sebagai moderator ada salah-salah kata saya mohon maaf, sepenuhnya waktu kami serahkan kepada panitia. Kami persilakan kepada panitia ya. Solo Madani Indonesia Jaya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai closing statement, kami akan membacakan Tritura dari Solo Madani Indonesia Jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Tritura, 3 tuntutan rakyat menyatukan potensi membangun negeri Solo Madani Indonesia Jaya. 1. Mewujudkan pemerintahan, kepemimpinan nasional dan aparat negara yang memiliki dedikasi dan komitmen terhadap konstitusi negara Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang berketuhanan yang Maha Esa, menyeimbangkan aspek kenegaraan dan agama dalam menjalankan tugasnya serta tidak mendikotomikan keduanya. 2. Penegakan hukum yang berorientasi keadilan, bukan kekuasaan. Seluruh rakyat Indonesia bebas dan merdeka, serta dijamin hak asasinya oleh pemerintah dalam melaksanakan ajaran agama, beribadah tanpa ada diskriminasi dan radikalisasi. 3. Kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi Indonesia, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, dan menguasai hajat hidup orang banyak. Bumi dan air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Muhasabah nasional, 62 tahun dekrit Presiden Soekarno, kembalinya konstitusi NKRI, Undang-Undang Dasar 1945. Tertanda Solo Madani Indonesia Jaya, Surakarta, Senin 5 Juli 2021. Demikian para hadirin, para narasumber yang kami hormati, kami sangat berterima kasih dengan berakhirnya acara ini dengan pembacaan Tritura. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan Indonesia yang lebih maju, lebih sejahtera, dan pemimpin-pemimpinnya taat kepada konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian, marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.